Hai, semua jumpa lagi di channel Modal Ilmu, channel yang membahas sejarah-sejarah Islam di beberapa negara lain. Pastikan kalian nonton sampai habis setiap videonya agar kita lebih banyak tahu tentang sejarah Islam. Tanpa berlama-lama, ayo untuk kali ini kita bahas tentang sejarah Islam di Kroasia. Kaum muslimin di negara ini hidup harmonis dengan komunitas-komunitas lainnya. Semenanjung bahkan telah menerima syiar Islam terutama melalui politik ekspansi yang dijalankan kekhalifahan Turki Utsmani. Utsmani mulai menguasai beberapa wilayah bagian tenggara benua Eropa itu pada 1354. Satu persatu seluruh kawasan tersebut akhirnya berada di bawah kendali kerajaan Islam ini. Selama 5 abad berikutnya, risalah Tauhid terus mengakar di jazirah tersebut. Salah satu negara dibanggakan dengan perkembangan dakwah Islam yang signifikan adalah Kroasia. Pada masanya negara seluas 56.000 km persegi itu menjadi kawasan perbatasan antara wilayah-wilayah taklukan Utsmaniyah dan Kekaisaran Romawi Barat. Karena itu masyarakat setempat memiliki karakteristik majemuk. Mayoritasnya memeluk agama Kristen, tetapi banyak pula yang mengimani Islam. Kini sekitar 60.000 orang atau 1,5% dari total populasi Kroasia merupakan Muslim. Ketika Perang Dunia II meletus, negeri itu kembali terpecah belah. Beberapa dekade setelah Perang Besar itu usai, Yugoslavia menjadi sebuah negara berhaluan sosialis komunis di bawah bayang-bayang hegemoni Uni Soviet. Pada 1991, Uni Soviet menuju kehancuran sehingga memuluskan jalan bagi lahirnya Republik Kroasia 25 Juni tahun yang sama. Geliat Islam di Kroasia sangat dinamis. Hingga saat ini terdapat 17 masjid serta 2 pusat Islam, yakni di ibu kota Zagreb dan Rijeka. Zagreb memiliki salah satu masjid terbesar di Eropa yang dibangun pada 1987. Masjid ini merupakan pusat keislaman Islamic Center pertama yang dimiliki rakyat Kroasia. Proses pembangunannya memakan waktu 40 tahun karena banyaknya kepentingan yang menghambat proses dan izin pembangunannya. Dilansir dari World Halal Day, Masjid Zagreb dibiayai melalui donasi oleh umat Islam di seluruh dunia. Namun donasi utama tetap berasal dari Muslim Zagreb. Pada 6 September 1987, peresmian Masjid Zagreb digelar di hadapan sekitar 60.000 warga dan tamu. Pusat Islam di Zagreb ini dianggap sebagai salah satu pusat Islam yang paling indah dan penting di Eropa. Di pusat Islam ini terdapat gimnasium Islam, TK, perpustakaan, ruang pameran, kongres, klub remaja, klub sepak bola, restoran, dan toko buku. Semua fasilitas ini membuat Masjid Zagreb menarik dikunjungi. Pusat Islam berikutnya dan yang mungkin paling berkesan adalah di Rijeka. Mulai dibuka untuk umum sejak 4 Mei 2013, Masjid Rijeka adalah tempat ibadah pertama untuk kaum muslimin yang berdiri di tepi Laut Adriatik. Sekitar 30.000 muslimin dan tamu dari seluruh dunia menghadiri peresmian Masjid Rijeka. Di antara tamu undangan pada momen peresmian masjid ini adalah Presiden Kroasia saat itu, Ivo Josipovic, dan Menteri Wakaf dan Urusan Islam Qatar, bin Mubarak Al-Kuwari. Keberadaan Islamic Center ini sangat penting untuk multikulturalisme, toleransi, dan kehidupan saling menghargai antar sesama warga Kroasia. Lebih dari 10.000 Muslim, sebagian besar dari Bosnia dan Herzegovina, tinggal di Rijeka dan daerah sekitarnya. Masjid adalah hasil dari puluhan tahun aspirasi umat Islam di Rijeka untuk memiliki tempat ibadah yang memadai. Dan hal ini mendapatkan dukungan penuh dari otoritas setempat. Baru-baru ini para delegasi dari Liga Dunia Muslim Muslim World League bertandang ke Zagreb. Mereka disambut dengan hangat oleh sejumlah pimpinan komunitas Islam Kroasia dan para uskup nasional setempat. Dalam pertemuan tersebut, baik tamu maupun tuan rumah membahas penyelenggaraan konferensi internasional bertema persaudaraan dalam kemanusiaan untuk perdamaian dan koeksistensi global. Kroasia sengaja dipilih sebagai penyelenggara acara tersebut karena negara ini dinilai cukup berhasil dalam menampilkan kehidupan kebangsaan yang menghargai kemajemukan. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Muslim World League Muhammad bin Abdul memuji peran pemerintah Kroasia beserta seluruh elemen umat agama-agama setempat dalam menjaga perdamaian dan koeksistensi. MWL sendiri adalah sebuah organisasi internasional sekaligus non-pemerintah yang berbasis di Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Sementara itu, Mufti Agung Komunitas Islam Kroasia, Aziz Hasanovic, menyambut baik terpilihnya Kroasia sebagai tuan rumah konferensi tersebut.
Di Kroasia, umat agama-agama hidup bersama. Dialog terus berlangsung secara berkelanjutan, seperti antara komunitas Islam dan Katolik katanya, seperti dilansir dari Total Croatia News beberapa waktu lalu. Inisiatif yang berharga ini merupakan kesempatan bagi Kroasia untuk menampilkan dirinya sebagai negara yang mendukung standar tertinggi hak-hak kebebasan beragama dan dialog antar budaya. Sambungnya. Sekian pembahasan kita hari ini. Untuk kalian yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan informasi terkini dari channel Modal Ilmu. Terima kasih, selamat berjumpa kembali.